ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Kalau teman-teman lihat konten-konten sebelumnya ya, cerita tentang The Atea Project. Nah ini kali ini juga tamu kita, teman dari The Atea Project, co-foundernya Rohani ya, luar biasa. Nah kali ini cerita banyak tentang urusan sampah, karena urusan sampah ini menjadi salah satu concern ya dari project. Apa kabar Rohani? Baik Pak. Aduh, baik, senang banget ini Rohani bisa akhirnya sampai di podcast ya. Dengan Enviro ini beberapa kali kita ngobrol untuk mengatur jadwal tidak mudah, tapi akhirnya sekarang bisa hadir di sini. Nah, sahabat lingkungan, kita nanti dengar cerita bagaimana Rohani itu dan teman-temannya melalui Atea Project itu concern, tertarik dengan urusan sampah. Nah latar belakangnya kenapa kok seperti itu, terus tantangannya dan seterusnya ya, apalagi khususnya teman-teman sahabat lingkungan yang juga minat yang sama ya urus sampah. Nah Rohani itu latar belakangnya gimana itu bisa wah ini sampah penting nih itu. Jadi sebenarnya di Atea Project itu kita buat di 2020 ya, oleh saya dan Samira. Dan sebenarnya yang menginspirasi kita adalah situasi COVID itu bakal meningkatkan banyak sampah seluruh dunia gitu. Betul. Pasti. Jadi karena passion kita di lingkungan, kita juga merasa dampaknya akan lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Jadi oleh karena itu kita ngobrol terus melalui WhatsApp juga, dan kita saling bilang ya udah kita bikin organisasi aja gitu ya. Dan kita juga mulai dengan 5 orang di Atea sebenarnya. Mulai dari 5 orang. Kita bikin postingan di Instagram dan kita ada ide untuk buat majalah gitu. Jadi sebenarnya awalnya mulai dari situ, kita advokasi dulu, terus edukasi dulu ke publik tentang kenapa Atea dibuat, kenapa kita ada di komunitas ini dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu that's the reason why we started sih. Oke. Nah tapi kenapa sampah itu, apa hanya karena COVID saja atau punya latar belakang lain tuh selain untuk urusan sampah itu? I think that's the most kayak yang kita bisa lihat yang bisa mendampak manusia juga atau alam secara keseluruhan. Betul. Gitu sih. That's one of the reasons why Jadi, we started. Masalahnya konkret dan dampaknya sebenarnya luar biasa dan belum teratasi, sehingga yang terpikir ini sampah perlu diurusin. Ketika kita mengumpul sampah itu, kita melihat styrofoam adalah salah satu yang benar-benar menjadi potongan kecil yang it caught our concern straight away gitu. Kayak kita setiap kali kita ambil satu persatu, it's like really small pieces, dan kita ambil satu persatu, it's never ending gitu. Jadi betul. Ya lama-lama kita juga ngerasain capek ya juga. Capek juga kalau ngurusin sampahnya dengan memungutin ya, mengambilin itu ya, apalagi piecesnya kecil-kecil itu, serpihannya, piecesnya itu kan tidak mungkin terus itu bekerja seperti itu terus itu ya. Iya, jadi dengan concern itu pastinya kita juga mikirin lingkungan kita gitu. Jadi dari situ kita mulai kampanye Say No to Styrofoam gitu. Jadi peran kita pastinya dengan program-program kita itu untuk mengedukasi masyarakat dan juga berikan solusi, bukan hanya kayak advokasi. Tidak hanya bicara, tidak hanya edukasi, tapi juga beri solusi yang konkret gitu ya. Pastinya kita mau kasih tahu juga solusinya terhadap masalah ini adalah untuk mengimplementasikan hidup pola ramah lingkungan kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah itu juga salah satu tantangan ya, kita mengadvokasi, kita juga harus menerapkan pada diri kita sendiri ya. Pastinya. Justru dari Atea sendiri kita selalu coba kasih contoh yang baik. Kasih contoh, betul ya. Kita mulai dengan online karena COVID, terus kita mulai sedikit offline here and there, melakukan BCU dengan mitra-mitra kita yang lain. Terus kita sekarang sudah ke 5 kota di Bogor, Kalimantan, di beberapa tempat itu ya, 5 kota itu ya. Iya.
ada UI juga yang kemarin. Yang kemarin ya, yang kita ketemu di UI, betul. Nah, terus juga ada kita melakukan online juga di sounding lewat Zoom ke Halmahera Gosowong. Oh gitu, jadi Maluku online ya ke Maluku ya. Jadi kita di situ juga udah bisa sounding juga dengan murid-murid SMA, SMP gitu. Jadi juga melakukan satu engagement ya dengan anak-anak murid-murid SMA, SMP itu ya. Tantangannya apa saja nih urusan sampah itu selama berkeliling termasuk yang Zoom tadi itu mungkin bisa diceritakan. Pengalaman Antea menurut saya it has changed a lot. Growth dari awal kita kayak belum tahu field work, belum tahu benar-benar situasi lapangan seperti apa. Kita juga belum benar-benar mengalami tanganin sampah seperti apa atau anything, kayak kita benar-benar hands on banget kan di awal. Dari awal betul ya. Tapi coming into 2022 di belakangan 2022 kita mulai dengan press conference, kita turun lapangan, kita banyak kayak ketemu dengan orang-orang face to face gitu. Terus karena situasi-situasi kayak gitu, Antea menurut aku all the individual di Antea itu banyak growth-nya. Kita belajar banyak banget tentang realitanya. Terus kita punya gambaran lebih besar lagi sih untuk tanganin masalah ini. Sebenarnya nggak gampang, sulit. Jadi ternyata selain juga saling berbagi, banyak belajar dari semua proses itu ya, dan menyadari bahwa ternyata urusannya tidak gampang, banyak sekali tantangannya. Itu pastinya, dan yang kita realize adalah it needs to be a collaboration. Pastinya harus berkolaborasi. Itu ya kata kunci ya. Itu kata tidak kunci. Bisa dilaksanakan sendiri, pasti harus berkolaborasi gitu ya. Dan kita mulai berconnect juga, networking, kolaborasi untuk waste management system yang tadi sudah dijelaskan. Terus kita buatkan Say No to Styrofoam campaign. Itu khusus untuk styrofoam karena dengan past experience kita di PCU, kita pastinya want to say stop to styrofoam, menggunakan styrofoam. Bisa aja kita menggunakan eco-friendly packaging yang bisa lebih ramah lingkungan, dan juga kesehatan kita juga nggak terlalu terdampak juga pastinya. Jadi ada benefitnya on both sides. Tapi setelah dua program kita yang terutama, terus kita mulai dengan focus location. Jadi fokus lokasi kita yang kita mau kerjakan adalah di Kepulauan Seribu dan juga di Jakarta, karena kita juga tahu lautan kita itu is in the middle. It's in the middle of the way gitu. It's in the middle of all the impacts, itu pasti ke lautan. Apapun yang kita lakuin itu di darat, di Kepulauan Seribu, itu pasti dampaknya akan ke laut. Ada misalkan buang sampah sembarangan, styrofoam, plastik, kertas tertiup angin, masuk ke selokan, masuk ke sungai, akhirnya terbawa ke laut semuanya. Pastinya. Dan menurut saya that's also something yang benar-benar kita lihat dengan proses-proses kita untuk melakukan semua aktivitas. Kita lihat dampak ke lautan kita seperti apa. Dan dari situ juga kita buat program Marine Life Program. Jadi kita ada kontribusi kepada restorasi kehidupan laut. Untuk konservasi juga kita berkolaborasi dengan Taman Nasional. Gimana caranya kita sebagai Antea kita fix the problem through waste management project. Tapi gimana kita juga bisa kontribusi kepada konservasi alam gitu. Jadi kita buat juga program, tapi that's not our main focus. Our main focus is pengolahan sampah ya. Tetapi kontribusi kita kan masih bisa. Betul. Jadi melihatnya secara komprehensif ya. Jadi dari upstream sampai downstream ya, meskipun ada pembatasan, tidak terbatas fokus saja hanya urusan sampah.
implikasinya ke ekosistem laut, kemudian itu juga ditangani ya. Keren banget. Nah, Rohani, urus sampah dari rumah. Nah itu gimana nih kalau menurut Rohani, ini urusan sampah, ini semua orang kan itu tadi ya memproduksi sampah kan ya. Satu rumah 2 orang sampahnya ya 2 kilo, orangnya 4 ya jadi 4 kilo. Nah, bener. Bagaimana tuh ngurus sampah dari rumah selama pengalaman dari Rohani? Karena kita juga tahu faktanya all individuals make sampah. Waste, pasti menghasilkan sampah waste, kita semua pasti, ya. Tetapi kuncinya adalah gimana kita bisa bawa sampah kita ke tempat yang bisa mengolah atau bisa daur ulang gitu kan. Jadi apa yang kita bisa beritahu kepada publik itu pastinya pilah sampah dari rumah, karena pilah sampah dari nomor 1 itu ya. Iya, itu nomor 1. Kan nomor 1 semuanya urusan sampah dari rumah gitu ya. Pilah sampah dari rumah. Iya, pilah sampah dari rumah, karena itu bukan hanya akan mempermudah proses pengolahan sampah, tetapi itu akan juga membantu kita untuk mitigasi masalah sampah. Saya juga mau tambahkan. Poin yang paling penting juga ketika kita lagi pilah sampah dari rumah adalah untuk identify wet waste and dry waste. Nah itu jadi pilah sampah basah sama sampah kering jangan dicampur. Nah itu ya. Jadi pilah sampah dari rumah, dan banyak hal-hal itu seperti tadi yang dielaborasi ya. Jadi dipilah ya, yang kering sama yang basah, jadi jangan digabung terus dibuang, tapi dipilah gitu ya. Sebenarnya yang kita selalu kita selalu ingatkan ke para anak muda itu, mereka bisa menjadi agen perubahan. Nah itu kata kunci ya. Pastinya. Bisa jadi agen perubahan. Bisa dengan menginspirasi orang lain, atau mengedukasi orang lain, atau juga berikan kata-kata yang mungkin bisa membuat yang lain sadar, pastinya dengan hal yang baik ya. Betul. Ya, remind aja, tahu nggak itu nanti sedotannya akan kemana gitu. Kayak remind aja, atau bisa menjadi jokes tapi bukan untuk menyindir, menyinggung, tetapi untuk menyadarkan gitu ya, dengan bahasa yang pas, dengan itu tadi ya, dengan guyon atau humor saja gitu ya, itu bisa juga gitu. Bisa pastinya dengan hal dan cara yang fun gitu. Iya betul. Pasti. Tidak harus dengan cara yang kaku, dengan cara yang fun juga bisa gitu ya. Jadi itu yang mungkin saya bisa berikan sih kepada individual anak muda. Oke, keren banget. Jadi setiap anak muda itu bisa menjadi agen perubahan. Semuanya. Dan masyarakat perubahan juga bisa. Semua masyarakat tidak hanya muda, tetapi perubahan itu tidak harus besar. Bisa dengan hal kecil. Dengan tadi ya, benar. Dengan ada guyon, agak sedikit humor joke gitu. Itu nanti sedotannya sampai ke laut ini nanti kemakan ini dan itu dengan joke yang lain gitu ya. Bisa mengingatkan orang, oh ya jangan pakai sedotan atau ngurangi pakai sedotan dan seterusnya. Oke, keren banget. Rohani, masih ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin yang saya mau sampaikan adalah cita-cita besar. Nah ini betul, cita-cita besar ya. Cita besar. Ini apa bisa diceritakan Rohani, cita-cita besarnya? Saya punya list sih. Oke, silakan. Wah ini keren nih. Lu jarang yang punya list cita-cita besar, ini Rohani punya. Silakan Rohani. Iya, jadi pertama izin saya baca ya. Ya silakan. Pertama, kita berharap semua masyarakat mengerti bahwa sampah adalah masalah kita semua. Masalah kita semua. Dan lagi memanggil juga kita untuk memperbaiki masalah itu. Nah itu, kita dipanggil, terpanggil, harus dipanggil dan terpanggil juga ya. Nggak cuma dipanggil diam, tapi juga terpanggil. Iya. Oke. Terus? Yang kedua, kita berharap semua masyarakat tahu bahwa mereka bisa menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan gaya hidup ramah lingkungan atau lebih peduli dengan alam. Nah itu gaya hidup harus berubah ya, gaya hidupnya harus ramah lingkungan dan peduli juga, jangan lupa peduli dengan alam. Oke, terus? Yang ketiga, kita berharap bahwa kita bisa menyelesaikan masalah sampah itu dengan bersama-sama. Jadi yang seperti poin pertama kan kita sudah bahas, we can't fix this alone gitu. Kita harus
berkolaborasi, kita harus kerjasama, kita semua harus peduli dengan alam kita karena this is our only earth, right? Betul. Kita Iya, we betul. only have one. Kita cuma punya satu loh, itu kita harus bahagia, harus kita pelihara bumi kita karena cuma satu, nggak bisa pindah ke tempat lain. Benar sekali. Terima kasih banyak Rohani ya sudah hadir di podcast ini berbagi tentang urusan sampah dan berbagai proyek lainnya dengan sahabat lingkungan ya. Terima kasih banyak sekali lagi Rohani. Oke sahabat lingkungan, terima kasih ya telah menonton ya konten ini, dan kita ketemu lagi di konten lain dari podcast lingkungan melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye.